Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kita kali ini, saya akan membahas tentang accumulated value of one, ya, seperti itu. Accumulated value of one ini adalah penting digunakan untuk kita mendapatkan berapa harapan akumulasi dari nilai maksud saya accumulated of one per period ya. Itu mendapatkan akumulasi nilai dari deposit yang kita lakukan dalam beberapa periode, di mana dalam setiap periodenya maka depositnya itu sama nilainya. Makanya namanya accumulated of one per period ya, seperti itu. Oke, rumusnya adalah accumulated value of one per period gitu ya. Rumusnya itu adalah 1 plus R pangkat N minus 1 per R. Ya, seperti itu. Oke, jadi misalnya kita menabung dan kita disiplin menabung, katakanlah kita mempunyai tekad disiplin menabung, katakanlah seperti itu, adalah per bulannya 500.000 dalam 3 tahun, seperti itu ya, seperti itu. Maka ini dikalikan D ya, ini dikalikan D ya, deposit katakanlah 500.000 per period, berarti apa, D nya itu 500.000 itu ya, seperti itu. Sedangkan 3 tahun, katakanlah asumsi bunganya 6%, seperti itu, 6% per tahun. Kita konversikan per bulan karena anggap saja berbunga bulanan, seperti itu, berarti 6% seperti biasanya sama dengan 0,05 per bulan ya, seperti itu. Sedangkan N nya itu adalah 3 tahun, seperti itu, 3 tahun atau 3 kali 12 berarti 36 bulan. Nah, sehingga N nya adalah 36. Atau misalnya ini terutama mas-mas mbak-mbak yang lagi kuliah ya saat ini. Mas-mas mbak-mbak yang lagi kuliah saat ini, kita tulis dulu rumusnya. Jadi AC of one per period seperti itu, D dikalikan 1 plus R pangkat N minus 1 per R. Nah, seperti itu. Misalnya saja Anda kuliah gitu loh, biar Anda tidak ngenteng ya. Kuliah misalnya dalam per bulannya Anda katakanlah menerima kiriman uang gitu ya. Menerima kiriman uang dari orang tua, apakah untuk biaya hidup, apakah untuk bayar kos seperti itu, ataukah untuk SPP atau seperti itu. Katakanlah akumulasinya
atau kita hitung ya. Oke, kita hitung misalnya 1,5 juta ya, 1,5 juta untuk biaya hidup pihak. Terus habis itu katakanlah untuk apa namanya kos per bulannya 0,75. Terus SPP katakanlah ya anggap saja 1 semester 3,6 juta, itu murah ya sebenarnya, 3,6 juta. 3,6 juta berarti 1 bulannya berapa? 600.000 ya, atau KT sekarang namanya. Ini yang murah banget ini sebenarnya. Apalagi katakanlah uang buku 100.000 per bulan misalnya. Uang buku, nah, katakanlah seperti itu. Berarti kita dalam 1 bulannya itu secara rata-rata menerima berapa? Ini 5, ini 12 tambah 7, 9, 2,95. Katakanlah depositnya bukan deposit ya, ini artinya Anda menerima katakanlah 3 juta sebulan ya, seperti itu, 3 juta sebulan. Terus N-nya katakanlah 4 tahun deh lulus tepat waktu. 4 tahun berarti 4 kali 12 berarti 48 bulan. Terus suku bunganya 6% per tahun atau 0,05 per bulan ya, seperti itu. Maka kalau dihitung-hitung berapa sih kiriman orang tua kita, misalnya kita sebagai anak kos itu, anak mahasiswa itu sampai lulusnya asumsinya 4 tahun tepat waktu, mudah-mudahan nggak mundur itu ya. Oke, artinya maka bisa dihitung dengan accumulated outflow per period. Jadi rumusnya D kalikan 1 plus R pangkat N minus 1 per R. Oke, depositnya tadi berapa? 3 juta, 3. Terus 1 plus 0,005 pangkat tadi 4 tahun berarti 48 dikurangi 1 dibagi 0,005 ya, seperti itu. Sehingga 3 dan kita cari apa namanya faktor value-nya itu, yang rumusnya itu konstruksi. Kenapa? Oke, coba kita cari, kan berarti ini sama dengan 1,005 kan gitu ya, ditambah 1 ditambah 0,05 dipangkatkan 48 ya, seperti itu. Nah, oke, nilainya adalah 1,270405 ya, dikurangi 1 dibagi 0,05 berarti 3, berarti 1,2705 dikurangi 1, oke, dibagi dengan 0,05 berarti faktor value ini dalam manajemen keuangan itu disebut faktor value-nya
itu sama dengan 54,1. 54,1 dikalikan dengan 3. Ini kalikan dengan 3. Ya, hasilnya adalah 162. 162 ya, seperti itu. Artinya ya, seperti itu. Maka jika dihitung dengan rumus ini, maka mahasiswa itu menerima uang saku secara total. Kalau dihitung ke depannya sampai 4 tahun dia lulus, maka dia sama halnya dengan menerima duit sebesar 162,3 ya, 162,3 juta. Nah, jadi jangan blind-blind ya mahasiswa ya, itu tadi aja sebenarnya minim ya, itu ya, katakanlah seperti itu. UKT-nya kita ambil yang rendah, apalagi kalau Anda lihat sekarang UKT itu berapa itu ya, itu kita ambil yang rendah. Oke, tadi biaya hidup 1,5 katakanlah seperti itu, biaya kos 0,75 atau 750.000, UKT-nya katakanlah 600.000, terus uang buku 100.000. Maka uang yang dia habiskan secara akumulasi sampai tahun keempat, kalau itu artinya dia asumsinya tepat lulus ya 4 tahun, maka artinya sama dengan menerima uang dari orang tuanya sebanyak 162,3 juta. Ya, baik, dari saya cukup itu. Mudah-mudahan tips yang sederhana dari dasar investasi ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.